مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده حمدا يليق بجلاله ونستعينه استعانة تليق بكماله ونستهديه هداية من أقر بعظمته وجلاله ثم نصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم يا من هو في علوه كائن يا من هو في فعل حميد يا من هو في مجده متين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين ربنا زدنا علما وفهما وأقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وارضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في دارين رضي الله عنكم وروينا في سنن أبي داود والنسائي وغيرهما بالإسناد الصحيح عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول عند مضجعه اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وبكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته اللهم أنت تكشف المغرام والمعثم اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang kami muliakan, kami hormati seluruh imam Masjid Al-Munawwar, wabil khusus Al-Ustadz Haji Aswin mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih, wal Ustadz Jamal والحبيب علوي البار متعنا الله تعالى بطول حياته وعمره وسيد الوالد الحبيب كامل السقاف متعنا الله تعالى بطول حياته وعمره والحاضرين حاضرات إن شاء الله dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai dengan sanad yang sahih dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa sesungguhnya beliau biasa membaca ketika berbaring di tempat tidurnya. Allahumma inni a'udzu biwajhikal karim wa bi kalimatika tammah min syarri ma anta akhidhu binasiyatihi. Yang artinya, ya Allah, aku meminta perlindungan dengan Zatmu yang mulia dan dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna dari keburukan yang dimana Engkau mencabut dengan ubun-ubunnya. Ya Allah, Engkau yang mampu menyingkap takshiful magroma, lilitan hutang, wal ma'thami, dan dosa. Allahumma la yahzumu junduk, ya Allah, pasukanmu tidak bisa dikalahkan, wala yukhlafu wa'duk, dan janjimu tidak diingkari, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan usaha orang yang bersungguh-sungguh pun tidak bermanfaat tanpa izinmu.
Maha suci Engkau subhanak wa bihamdik, dan maha terpuji dirimu. Ini doa diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi biasa membacanya ketika berbaring. Isi doa ini meminta perlindungan. A'udzu. Ya, kalau lafaz a'udzu itu artinya aku meminta perlindungan. Dari apa? Min syarrin, dari segala keburukan. Ada keunikan dari seorang sahabat bernama Huzaifah al-Yamani, diberikan julukan sahibu sir Rasulillah, orang yang memiliki rahasianya Rasul. Maksudnya adalah Nabi pernah menyebutkan nama-nama orang munafik. Nabi sebutkan satu persatu orang-orang munafik kepada Huzaifah al-Yamani. Nah, sehingga Huzaifah ini tahu siapa orang-orang munafik yang berpura-pura sebagai orang Islam, ternyata mereka orang munafik. Nabi sudah sebutkan nama-namanya satu persatu, dan itu Nabi sebutkan kepada Huzaifah al-Yamani. Dengan sebab itulah beliau diberikan julukan sahibu sir Rasulillah, orang yang memiliki rahasianya Rasul, tapi tidak dikasih tahu ke orang lain, karena orang munafik dianggap muslim secara zahir. Nahnu nahkumu bizawahir wallahu ya'lamu bisarair. Tapi di akhirat dia dikumpulkan bersama orang-orang kafir, itu orang munafik. Sampai-sampai Sayyidina Umar pernah mengatakan kepada Huzaifah al-Yamani, coba kamu lihat apakah di dalam diri saya ada sifat kemunafikan. Itu kata Sayyidina Umar bin Khattab. Ataukah nama saya disebut oleh Nabi sebagai orang munafik? Kata Huzaifah, engkau tidak termasuk orang-orang itu. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, beliau punya keunikan. Biasanya orang bertanya kepada Rasul tentang kebaikan. Namun kalau Huzaifah al-Yaman ini bertanya kepada Nabi tentang keburukan. Sebagaimana riwayat yang dinukil oleh Imam Muslim yang lahir 204 wafat 261 Hijriah di dalam sahihnya, kanan nas, ya, kata Huzaifah al-Yamani radhiyallahu anhu wa ardhah, kanan nas yas'aluna Rasulullah 'anil khair. Biasanya orang-orang itu bertanya kepada Rasul tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Tapi kalau saya bertanya ke Nabi tentang keburukan. Makhafah ayyudrikani. Saya sengaja bertanya tentang keburukan karena saya takut saya terjerumus dalam keburukan tersebut, atau keburukan tersebut menimpa diri saya. Nah, ini disebut dengan manhaj, ya, metodologi. Jadi ada ulama-ulama yang memang tidak membahas masalah kebaikan di beberapa karangan-karangan mereka. Yang mereka bahas semuanya keburukan. Tujuannya bukan mengajak orang melakukan perbuatan buruk itu, tidak, tapi menerangkan bahwa ini hal yang buruk agar kita menghindar. Jangan sampai kita terjerumus dalam keburukan tersebut. Yang paling penting pertama masalah akidah. Masalah akidah. Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, menulis kitab berjudul Fadhihatul Batiniyah, yang artinya membongkar keburukan sekte Batiniyah. Itu isinya keburukan semua. Isinya kesesatan satu sekte namanya sekte Batiniyah, ya, yang ada khususnya di masa Imam Ghazali. Sangat ramai sekte Batiniyah
Imam Ghazali menyebutkan semua keburukan dari sekte tersebut, bukan masuk ke ranah menggunjing ya, karena tidak menyerang pribadi orang, tapi pemikiran yang menyimpang. Nah, keburukan yang disebutkan oleh Imam Ghazali bukan untuk mengajak kita melakukan keburukan itu atau penyimpangan itu, tidak, tapi justru dengan itu kita bisa tahu, wah ini menyimpang nih, ini sesat ini. Maka kita bisa menghindar, kita bisa menjauhi pemikiran itu. Begitu juga Imam Ghazali mengkritik pemikiran menyimpang, pemikiran menyimpang dari kaum filosof. Tidak semua pemikiran filosof itu menyimpang, ada yang baik, ada juga yang buruk. Imam Ghazali menulis kitab Tahafut al-Falasifah, Tahafut al-Falasifah, kerancuan para filosof. Di situ beliau terangkan hal-hal yang buruk daripada pemikiran-pemikiran kelompok filosof muslim, khususnya dua tokoh, Ibnu Sina sama Al-Farabi. Di antaranya yang dikritik oleh Imam Ghazali yaitu kelompok filosof menganggap bahwa alam kubur tidak ada. Itu dibantah oleh Imam Ghazali. Kemudian mereka juga meyakini bahwa di hari kebangkitan yang bangkit hanya ruh saja tanpa jasad. Itu juga dikritik oleh Imam Ghazali. Namun selebihnya banyak pendapat-pendapat yang baik yang diambil oleh para ulama juga. Kitab Imam Ghazali itu dikritik kembali oleh Ibnu Rushdi berjudul Tahafut. Ada juga Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, menulis kitab As-Sirrul Maktum. Kitab itu beliau menjelaskan penyimpangan orang-orang yang menyembah bintang-bintang, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah api. Kemudian juga membongkar dan menjelaskan ilmu sihir, ilmu santet dan lain sebagainya. Bukan dalam rangka untuk mengajarkan hal ini, tidak, tapi untuk menjelaskan kepada umat penyimpangan-penyimpangan dari pemikiran sekte-sekte tersebut, agar kita bisa menghindar. Cuma sayang sekali ada ulama setelahnya salah faham. Ulama setelahnya salah faham sehingga mengatakan bahwa Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi mengajarkan kesesatan dan kesyirikan, maka dia sudah murtad. Padahal kalau kita membaca mukaddimah dari kitab itu, beliau tidak dalam rangka ingin mengajak manusia atau umat untuk mengikuti ajaran itu. Tujuannya menjelaskan keburukan pemikiran-pemikiran sekte tersebut agar kita menghindar dan kita tahu ini sesat, ini salah. Dan itu beliau ungkapkan di mukaddimah, di prolog kitab tersebut, As-Sirrul Maktum. Tapi ulama setelahnya, salah satu ulama setelahnya sudah memvonis bahwa Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi mengajarkan kesyirikan dan dihukumi murtad. Nah, itu metodologi menjelaskan keburukan agar kita waspada dengan keburukan tersebut. Ada juga Al-Imam Ibnu Zawzi Al-Baghdadi yang lahir tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah, menulis satu kitab berjudul Daf'u Syubha At-Tashbih, menolak syubhat-syubhat sekte yang menyerupakan Allah dengan sifat-sifat makhluk. Beliau jelaskan keburukan-keburukannya, penyimpangan-penyimpangan dari sekte tersebut, untuk menghindarkan kita jangan sampai kita menyerupakan Allah dengan makhluk, baik secara fisik maupun sifat, karena Allah
laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah. Ini dalil tanzih. Tapi ada juga yang menjelaskan keburukan, tapi justru itu adalah satu kebaikan. Di antaranya kitab berjudul Ibtal At-Ta'wil, membatalkan takwilan. Jadi beliau menolak ayat-ayat mutasyabihat ditakwilkan, ditolak, dan mengatakan bahwa gak ada dari zaman salaf tokoh-tokoh mulai dari zaman sahabat, generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mentakwil ayat mutasyabihat. Nah, kitab ini dibantah oleh ulama seperti Dr. Syekh Muhammad Jauhari. Beliau mengatakan bahwa para ulama salaf mereka juga mentakwil ayat-ayat mutasyabihat agar jangan sampai orang-orang awam memahami Allah dan menyerupakan Allah dengan makhluk dan mentanzih Allah. Ditulis kitab berjudul Ta'wilus Salaf li Sifatillah, karya Dr. Muhammad Jauhari. Jadi kitab ini kontennya itu isinya keburukan, penyimpangan, kesesatan, tapi bukan dalam rangka mengajak kita untuk mengikuti pemikiran itu, tidak, tapi justru menyampaikan kepada kita agar kita menghindar, jangan sampai masuk ke dalam sekte-sekte tersebut. Ini dalam masalah akidah ya. Dan ini dibenarkan karena sahabat Huzaifah al-Yamani bertanya kepada Nabi tentang keburukan, bukan tentang kebaikan. Kata beliau, makhafa an yudrikani, saya takut saya terjerumus dalam keburukan itu, makanya saya bertanya ini keburukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada juga dalam masalah tasawuf tuh. Masalah tasawuf, Syekh Abdul Wahab Sya'roni menulis kitab Tanbihul Muqtarrin yang isinya adalah peringatan bagi orang-orang yang tertipu. Ada juga kitab Talbisu Iblis karya Ibnu Zawzi Al-Baghdadi. Semua membahas tentang syar. Tentang syar. Syar itu artinya keburukan. Tapi kita sebagai penceramah juga hati-hati. Kalau tadi masalah keilmuan agama, keburukan itu dijelaskan untuk kita bisa menghindar. Tapi kalau ceramah, hati-hati menyebutkan hal-hal yang buruk, bukan dalam ranah keilmuan ya. Niatnya baik tuh. Misalnya dia katakan ini di satu tempat itu sudah dibuat tempat maksiat begini. Hati-hati, dosa besar ya, tempatnya, alamatnya di sini. Hati-hati itu. Akhirnya orang penasaran yang lain nih. Yang tadinya dia tidak tahu itu tempat maksiat, ini ustadz mempromokan. Ada tempat maksiat di sini, ada tempat maksiat di situ. Itu secara tidak langsung mempromosikan. Cukup bahas secara global saja. Jangan sampai justru orang-orang yang tadinya tidak ada niat, tapi ketika disampaikan juga tidak tahu sebelumnya, akhirnya jadi tahu. Akhirnya dia terjerumus. Dan dai ini menjadi apa? Promotor tempat-tempat yang tidak baik itu. Kalau tadi ranahnya keilmuan, satu hal yang harus disampaikan sehingga bisa membedakan ini satu sekte pemikiran yang menyimpang. Makanya kemarin ada film yang viral itu ya, apa tuh namanya itu ya, bid'ah ya, film bid'ah. Ya di satu sisi baik, satu sisi juga buruk. Artinya oknum yang semacam itu ada, tapi harus berimbang, ngasih juga tokoh yang mengajarkan pemahaman yang baik dan benar sehingga berimbang begitu. Tapi kalau isinya hanya keburukan, menyudutkan satu pihak yang baik. Jadi berimbang, dan itu bagus. Sehingga apa? Kita bisa tahu bahwa juga ada oknum mengatasnamakan agama, membawa ajaran yang menyimpang. Sehingga kita berhati-hati juga
Tidak sembarangan untuk kita ikut di dalam mengambil ilmu. Barometernya sederhana. Ketika ia berdakwah, yang dia sampaikan hanya masalah ilmu, tidak masalah doktrin terhadap dirinya. Biasanya sudah bawa-bawa doktrin tuh. Saya semalam ketemu dengan wali fulan. Saya semalam bermimpi. Majlisnya majlis mimpi. Tiap hari cerita mimpi. Mimpi ini, mimpi itu, mimpi ini, mimpi itu. Fikih gak pernah diajarkan, hadis gak pernah diajarkan, tasawuf tidak pernah diajarkan, akhlak tidak pernah diajarkan. Yang diajarkan itu saja. Nanti kalau keluar dari majlis ini akan celaka. Hati-hati ya. Kalian bisa sesat kalau keluar dari majlis ini. Misalnya begitu. Isinya dari awal pengajian ila akhir isinya doktrin-doktrin tanpa ilmu. Itu indikator ya. Karena guru-guru yang kita menimba ilmu dari mereka semuanya ngajar kitab yang dibahas ilmu puluhan tahun, gak berubah-berubah. Itu aja, istiqomah dalam ilmu. Begitulah para ulama terdahulu mengajarkan hal itu. Tidak yang aneh-aneh, tidak yang model-model.